Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat salah satu tutorial tentang pembuatan form di Python ya. Nah, kita langsung saja membuat foldernya untuk nanti kita lanjutkan pembuatan form, bagaimana membuat form ya di Python. Jadi form ini form sederhana saja, hanya untuk kita menampilkan formnya, kemudian nanti di dalamnya itu ada sebuah seperti username dan password seperti ya, komponen text, label, dan button. Nah, bagaimana caranya untuk kita buatnya di Visual Studio ya? Kita langsung saja klik di sini. Oke, kita ada di 07. Oke, di sini saya buatkan form. Jadi form pertama kita nih ya, form 1. Baik. Oke, langsung saja kita ketik import. Ya, kita import dulu. Namanya adalah TK Inter. TK Inter ya. Sorry, bukan text ya. TK as. Nah, kita inisialisasi TK Inter itu nama apa sih? Saya singkat saja TK saja kayak gitu. TK gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi TK Inter ini yang nanti modul yang bertujuan untuk membantu kita menampilkan form. Ya, jadi kalau kalian belum menginstal modul ini, silahkan kalian ke terminal atau biasanya itu ada tanda ya, tanda seperti itu. Saya sudah buat video tutorial sebelumnya tentang bagaimana kita menginstal modul baru. Nah, jadi sebelum ini kita langsung di terminal new, ya. Nah, di sini terusnya seperti ini. Kemudian nanti kita ketik kayak apa ya? Ingat fungsi internetnya juga sudah harus ada ya. Kemudian matikan dulu antivirus. Saya sudah matikan antivirus. Mana sih, jadi nonaktifkan dulu karena nanti PIP-nya itu dideteksi sebagai virus. Kita ketik PIP install L TK namanya. TK ya, kemudian kita enter. Oke, sedang menginstal. Nah, ini sudah ya, karena biasanya ini sudah terinstall ya, untuk TK Inter ini sudah terinstall, tapi kalau mau install ulang silahkan. Oke, setelah ini nanti kita kemudian kita buat untuk instance TK Inter. Nah, ini coba kita buat lagi di sini namanya root ya. Kita inisialisasi lagi TK huruf kecil. Ingat ya, ini kita gunakan yang ini saja, jangan yang ini karena kita sudah inisialisasi di sini. TK. Nah, TK Inter di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Yang paling penting adalah untuk menampilkan formnya, kita root ini nanti kita ketik lagi root ya. Nah, di sini main loop namanya, main loop. Oke. Nah, ini tujuannya untuk nanti kita menampilkan formnya ya. Kalau serangnya apakah ada? Saya coba dulu. Nah, sudah nih, ini ya. Nah, sudah nih. Ini formnya sudah muncul untuk 3 proses ini, tapi isinya belum ada nih ya. Oke, kita clear screen. Nah, close dulu. Nah, sekarang kita bagaimana dari 3 ini yang sudah kita inisialisasi di sini. Jadi ini untuk apa ya? Jadi dia akan melakukan looping atau menampilkan berulang-ulang form yang kita gunakan saat putaran ini. Nah, kemudian di sini kita langsung mulai saja menampilkan bagaimana menampilkan. Jadi tulisnya di bawah sini ya, di bawah root ini. Nah, kita ketik namanya label. Jadi kita menampilkan sebuah label namanya username. Username yang sama dengan kita ketik TK ini. Ya, ini ada TK ini ya. Jadi harus ada TK, kemudian TK namanya label. Nah, kemudian di sini root ya. Nah, komat. Nah, teksnya apa? Nah, rootnya tuh, labelnya tuh namanya apa? Jadi kita pakai namanya teks, namanya adalah password, nama labelnya ya.
Nah, tanda titik 2. Nah, kemudian bagaimana label ini bisa tampil nantinya. Jadi kalau kita hanya label kayak gini, kita jalankan, nah ini tidak muncul nih walaupun sudah ada labelnya. Nah, cara menampilkan, kita label username lagi ya, kemudian kita patch, jadi sebuah paket ya, ataupun tampilan itu kita, nah kayak gini ya. Kalau kita running password, nah sudah muncul nih tulisan password. Jadi bantuan ini untuk menampilkan label yang kita tulis ya. Kemudian gimana lagi? Nah, ini saya copy labelnya. Nah, saya paste di sini. Saya buatkan inputannya ya. Nah, sorry, bukan username. Sorry. Nah, password ya. Oke, salah. Oke, password. Di sini entry. Nah, kemudian di sini karena entry itu kan inputan ya, jadi kita kalau password ini biasanya jangan pakai ini, jadi dia bukan sebuah label, jadi show ya. Inputannya apa tuh? Show. Nah, tanda petik biasanya kan kalau password kan tanda apa ya, inputannya itu pakai tanda bintang ya kalau tidak salah. Nah kemudian di sini entry ya, sorry. Di sini entry password. Nah, entry password ini patch. Nah, seperti ini. Jadi ada label, ini sebuah label ya, dan ada sebuah entry text boxnya yaitu show. Nah, kalau kita running, ini masih jalan, sorry. Masih jalan. Oke. Sudah 2, jadi looping terus dia dong. Oke, jadi kita running. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada inputannya nih. Nah, ini tanda bintangnya itu ya ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini passwordnya sudah. Nah, sekarang kita buat ini kita close dulu. Oke, kita clear screen dulu. Nah, sekarang sudah password, label password dan entry password untuk inputannya. Kita copy lagi ini ya. Kita buat username-nya. Paste di sini saja. Nah, di sini kita ketik username. Nah, username ini, label username copy di sini, paste di sini. Nah, di sini juga entry username. Nah, copy, paste di sini juga. Jadi ini ya, ini username, entry ini labelnya saja. Nah, di sini username. Nah, jangan lupa patch-nya ini harus tetap ada ya. Dan di setiap komponen itu harus disertai untuk text box ya, disertai dengan tag ya. Nah, kemudian untuk username kita tidak perlu ini, kita siapkan root saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya running, nah sudah username, password, nah sudah ya. Nah, kalian juga harus belajar tentang properties yang ada di dalam komponen Python ya. Nah, ini hanya pengantar saja untuk membuat form. Nah, kemudian setelah ini, apalagi nih? Nah, kita buatkan sebuah tombol submit ya, atau button submit. Jadi kita ketik sini submit button. Nah, saya tap gini sama dengan TK button root. Nah, rootnya ini nanti kita koma di sini. Nah, teks namanya submit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian jangan lupa submit page ya. Jadi ketik lagi kembali submit button, kasih sama namanya dengan di atas TK button. TK button lagi page ya. Nah, oke, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini sorry. Ini sama. Nah, titik ya, jangan sama dengan. Oke, nah kan sudah seperti ini. Jadi kalau kita running, nah ada button submitnya nih. Ya, silakan kalau kalian mau buat lagi yang lain, silakan untuk button-button berikutnya, silakan. Nah, jadi ini untuk menampilkan form dan dan beberapa komponen saja, text box dan buttonnya.
Nah, kemudian kita coba beralih ke beberapa properties ya. Misalnya saya klik ini, nanti dia kirim parameternya di sini ya. Jadi misal saya isi username dan password, muncul parameternya itu di bagian command line sini ya, terminal di sini. Oke. Di sini ya, ini bawa import sini, saya di atas sini saja ya. Jadi di sini ada sebuah fungsi untuk memanggil atau mengambil ya. Fungsi akan mengambil nilai dari entry. Nah, entry box. Nah, caranya gimana? Jadi kita def di sini ya, definisikan misalnya saya ambil underscore data. Nah, kayak gini ya. Kemudian titik 2, jangan lupa titik 2 di sini, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik 2, enter. Jadi jangan ketik sini ya, di sini saja. Oke, sorry, tab. Nah, kemudian di sini kita beri sebuah variabel namanya username. Ya, username nanti ini yang akan mengambil dari label username mana ya, text entry username ini ya. Ini copy, paste di sini entry username. Nah, di sini kita pakai fungsi get untuk mengambil, kemudian buka kurung ya. Itu juga password ya, sama dengan entry password. Nah, di sini kita lihat bukan label ya, di sini ya entry. Jadi untuk text box. Jadi karena kita mengambil nilai dari dalam text box, bukan label ya. Label itu hanya keterangan. Jadi ini ya, ini password, entry password kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian pakai fungsi get. Oke. Nah, sampai sini kita print ya untuk menampilkan dulu terminal ya. Kita pakai fungsi print, kemudian titik 2, dan ini fungsinya kita pakai label, misalnya username adalah, nah seperti itu ya. Atau kalau mau taruh teks lain juga tidak masalah. Nah, kemudian koma, ambil nama username ini, copy, nah paste di sini. Copy, paste di sini. Nah, begitu juga dengan password. Nah, password ini saya copy, saya print di sini. Password adalah, nah copy di sini passwordnya ini, paste di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sampai sini belum habis. Jadi kita copy ini, ambil data ya. Nanti kita tempatkan di tombol klik, karena nanti ini yang akan kirimkan nilainya di sini ya. Jadi habis di submit sini kita tambahkan parameter namanya comment ya. Jadi comment sama dengan enter. Nah, ini kita paste parameternya, ambil data ya. Comment ambil data. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita running username base script misalnya gitu ya, password 1 2 3. Nah, apakah tanda bintang ini akan kelihatan di sini? Kita lihat submit. Nah, the script 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Username adalah, dan menampilkan nilai yang diambil dari sini, entry password ini dengan entry username ya. Ini get, pakai fungsi get ya. Nah, setelah itu apalagi sih? Karena tadi formnya masih kecil, maka kita butuhkan untuk beberapa properties lagi ya. Nah, ini propertiesnya untuk nanti kita untuk ukuran layar, kita membuat ukuran layar. Nah, jadi di sini ya. Nah, kita buatkan di root di sini, root sini ya. Masuk di sini, kemudian di sini ini untuk membuat mendapatkan
dapatkan lebar dan tinggi layar. Oke, nah kita buat variabel namanya tinggi, lebar dulu lah, lebar underscore layar. Nah kemudian sama dengan root ya, winfo. Di sini sebenarnya apa ya? Mungkin salah rootnya. Rootnya ntar ya, root, koma, winfo. Kalau ada tidak winfo ya? Nah, winfo screen width harusnya. Makanya winfo screen screen width. Mana ya? Oh ini. Screen ini. Nah, ini screen width ya untuk lebar layar. Nah, kemudian untuk tinggi layar. Nah, karena enaknya di Visual Studio itu langsung saja kayak sudah dikasih tahu nanti apa selanjutnya ya. Nah, ini dia lihat dari atas ini. Height. Jadi untuk tinggi height ya, untuk tinggi layar nih. Height. Kalau untuk lebar width. Jadi harus diperhatikan ini ya. Nah, sampai di sini ini belum ya. Nah, di sini kita harus mendapatkan lebar dan tinggi form. Oke, kita lihat di sini formnya ya, ini lebar form. Nah, form itu kotak ya, kotakan itu ya. Form saya kasih 500 saja, begitu ya lebarnya. Nanti kalian bisa sesuaikan saja nilainya ya. Tinggi form sama dengan biasanya 250 saja bagi 2 dengannya lebar ini ya. Kalau mau ditinggikan lagi boleh. Ini di sini nanti kita atur nilainya. Oke. Nah, kalau sampai sini sudah jadi belum ya? Kalau kita running, masih jalan. Oke, sudah wow. Clear screen, kita running. Oh belum ya, belum ada efek ya. Oke. Nah di sini berarti kita di sini mau ngatur posisi ya, posisi dan ukuran form. Oke. Nah di sini kita pakai fungsi root titik. Nah kemudian kita geometri. Oke. Nah, save dulu, buka kurung, kita pakai F ya. Kenapa F? Nah ini untuk nanti ada tanda-tanda baca yang tidak dikenali dalam sebuah teks. Nah kayak gini-gini ya. Nah ini kan teks biasa jadi tidak pakai F. Tapi kalau ada kayak buka kurung siku atau kurung kayak gini, ini harus ada ininya. Ini ya fungsi F-nya ini di sini ya. Kalau ada rumus-rumus dalam atau yang lainnya harus pakai F ini ya. Nah kemudian kita lebar. Nah ini lebar form, yang lebar form ini ya. Kemudian nanti di sini saya gunakan kurung siku kayak gini ya kayaknya ya. Nah kayak gini ya. Nah kemudian nanti X dikali di sini tinggi ya harusnya. Oke, tinggi form. Jadi lebar dikali tinggi form. Nah, kemudian nanti ditambah ya X ini posisi ya, untuk posisi yaitu bisa rata tengah ya X. Nah, kemudian ditambah Y. Nah, kemudian di sini setelah itu, nah karena X dan Y ini belum ada variabelnya, maka nanti ini kita buat variabelnya di sini. Nah X ya. Nah dalam kurung tutup kurung lebar form ya kayak ini, tanda slash 2 kali di 2 di sini ya.
Nah, ini rumus-rumusnya agar formnya itu bisa rata tengah, ya. Kemudian lebar form, nah ini 2, nah, ini Y juga, Y sama dengan, nah ini kalau lebar form maka ini tinggi form, kita copy saja. Nah, paste tinggi form, paste di sini, di sini juga deh. Tinggi layar, oh sorry, tinggi layar ya, tinggi layar. Ini juga lebar layar di sini. Nah, jadi lebar layar nanti dibagi atau ya seperti inilah, ya seperti ini untuk rumusnya, ya. Nah, jadi ini pembagian apa ya, tanpa apa ya, pembagian tanpa bilangan bulat. Jadi kayak gini, pakai pembagian dibagi 2 ya. Ya kayak gitu sih, pembagian tanpa harus ada bilangan bulat, ya. Pembagian bulat lagi, desimal, ya. Jadi pembagian pembulatan ya, tanpa harus ada angka desimal maksudnya. Nah, jadi ini bagi, ya, bagi 2. Nanti dibagi lebar layar, ini dibagi 2 dikurang lebar form. Jadi nanti tidak ada angka desimal seperti itu ya. Jadi pembagiannya pembagian bulat. Nah ini di sini kurung kurawal, ya. Jadi kita pakai kurung kurawal di sini ya. Nah, tanda kurung kurawal. Oke, jadi ini di sini ini untuk menghitung ya, menghitung posisi X dan Y di sini ya, kata. Untuk nanti membuat form rata tengah. Nah, ini supaya nanti kalian bisa paham setiap codingnya. Nah, di sini nih komponen menampilkan label dan input, ya, input box. Dan ini juga di sini ya, menampilkan label dan input box. Nah, kalau di sini button nih, tombol aksi di sini, ya. Ini fungsi main loop untuk menampilkan formnya. Nah, menampilkan form dengan fungsi looping gitu ya. Dan menampilkan berkali-kali, terulang-ulang kayak gitu ya. Oke, kita running di sini apakah jadi? Nah, sudah ya. Jadi formnya seperti ini nih, ya. Jadi kalau kita sudah di sini lah, kita masuk ke, nah itu sudah ya. Oke, jadi ini untuk tutorial hari ini ya, menampilkan form seperti ini ya. Oke. Nah itu. Oke, nanti kalian bisa pelajari lagi bagaimana menampilkan form-form yang lainnya ya. Oke, nah tadi atau kita coba tambahkan lagi. Ini karena waktu kita input tadi masuknya di terminal, maka kita coba lagi bagaimana jika labelnya itu masuknya di form saja. Jadi saya ulangi lagi di sini, misalnya kayak gini ya. Nah ini kan masuknya di sini. Saya mau masuknya di dalam form. Nah, caranya coba kita tambahkan di bawah sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita ketik label username. Kemudian hasil. Nah, kita buat variabel baru lagi. Nah, di sini sama dengan TK. Nah, TK ini ambil dari sini ya, nama-nama layoutnya. Nah, di sini. Nah, kemudian TK label, ya. Jadi nanti dia akan tampilkan di TK label di bawah button ini ya, label. Nah, di sini, oke. Buka kurang atau ini root. Jadi kita pakai root, kemudian text. Nah, di sini text kita jangan ada username, hapus saja, ya, kasih kosong. Nah, kemudian
jangan lupa itu page kan, page-nya tuh. Jadi label, atau kita fokus saja sini supaya cepat. Label titik first. Oke, enter. Lock free. Oke. Kurung. Nah, ini untuk username ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan password, silahkan kita copy lagi ini, copy, paste di sini. Nah, username ini kita ubah jadi password. Nah, copy, paste di sini. Jadi ditampilkan juga passwordnya. Ya, jadi ini. Nah, tapi ini belum selesai ya, karena ini coba ya, array. Nah, ini belum tampil nih. Nah, kemudian karena print ini kita naik atas, kita ke definition, ambil data di sini. Ini kita blok dulu ya. Kita blok dulu atau kasih komentar saja dulu. Control backslash. Nah, nanti baru kita tampilkan lagi ya. Nah, di sini kita label misalnya username hasil. Nah, ini diambil label username asli ini, kita ambil namanya itu dari sini, yang di bawah button ya, yang kita baru tulis tadi. Ini label username hasil. Nah, kemudian di sini kita ketik config. Nah, kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kita mengambil teks ya, sama dengan tanda petik 2 username. Nah, username adalah kayak gitu ya, titik 2 spasi sedikit koma, yaitu atau koma atau tambah juga boleh ya, misalnya kayak gitu juga boleh. Di sini kita ambil variabel username ini ya, username. Nah, kayak gini. Wah, sorry. Di sini kita pakai tambah ya, karena label. Oke, tambah username. Nah, kemudian username, password. Nah, hasil. Nah, label password hasil ini diambil dari label yang di bawah sini, bawah submit button hasil. Ya, config text password adalah, nah kita ambil nih password, copy di sini, paste. Nah, setelah itu kita coba running. Nah, username ya script. Nah, password 1 2 3. Apakah tampil? Kita klik button. Script password adalah 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk menampilkan labelnya di dalam font saja. Ya, tanpa harus menampilkan di terminal. Seperti itu ya. Jadi bisa di terminal kita pakai fungsi print. Nah, kayak gini. Nah, kalau label kita pakai dua langkah ya. Ini langkah terakhir untuk menampilkan hasilnya di sini untuk mencetak ya. Jadi mencetaknya diambil data di sini. Ya. Nah, jadi kita inisialisasi di sini. Nah, ini dulu. Ya. Nah, ini labelnya nanti. Labelnya nanti akan tampil setelah command ini diklik, gitu ya, diklik. Maka dia jalankan perintah yang di atas ini untuk menampilkan datanya di bawah sini, di bawah button itu ya, di sini. Nah, itu kayak gini. Nah, oke, sekian tutorial hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa kembangkan lagi atau belajar lagi, karena untuk bentuk form itu sangat banyak ya. Untuk tutorial form dan beberapa inputan box itu banyak sekali tuh tutorialnya. Seperti kita belum juga membahas combo box dan untuk menampilkan tanggal dan lain-lain. Jadi ini hanya tutorial sederhana untuk pemula. Silahkan nanti kalian kembangkan lagi. Intinya kalian sudah tahu menampilkan form dan beberapa komponen di dalam sini sih, dan juga mengambil informasi data dalam text box dan ditampilkan informasinya di bawah sini ya. Oke, itu saja tutorial hari ini. Sekian dan terima kasih.